kualitas pembelajaran di era digital. Nah, jadi kan kayak yang kita udah tahu ya, zaman sekarang ini kan semua udah serba teknologi gitu kan ya. Terus juga kayak pembelajaran juga semuanya udah teknologi gitu kan, kayak mulai pembelajaran yang menggunakan smartphone, Kumpul di rumah nikmatin belum ya? laptop, terus juga kayak tugas-tugas juga sekarang pada lewat ini kan online gitu kan, kayak udah makin canggih gak sih? Iya, apalagi dunia pendidikan ya kayak. Iya, khususnya dunia pendidikan gitu kan. Terus juga kan pasti kan ada sisi negatif sama sisi positifnya nggak sih untuk kayak zaman sekarang? Banyak banget. Iya kan, karena udah apa semuanya nih pasti udah mayoritas pasti pakai teknologi kan. HP tuh anak-anak zaman sekarang aja pasti pakai HP gitu kan kayak belajarnya. Nah, menurut kakak-kakak nih gimana sih pendapat kalian tentang peran teknologi ini dalam pembelajaran gitu loh? Menurut Lisa nih ya, peran teknologi pada zaman sekarang ini sangat-sangat banyak positifnya, apalagi di bidang pendidikan itu sendiri ya. Yang pertama itu sangat mempermudah para guru, apalagi untuk murid-murid nih, untuk lebih bisa dibilang karena zaman sekarang itu lebih ke teknologi canggih, jadi banyak informasi yang mungkin lebih mudah kita dapat, contohnya dari internet dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu harus ke sekolah, jadi di mana aja kita udah bisa dapat informasi gitu kan ya. Aksesnya emang lebih mudah sih Kak. Nah, terus kalau menurut kalian tuh ada nggak sih kayak dampak negatifnya, apa lebih banyak dampak positifnya gitu? Kalau menurut kalian? Tapi menurut aku sih kayak apa ya, dibilang banyak dampak positifnya tapi dampak negatifnya juga banyak juga. Iya nggak sih Kak? Iya benar banget, terutama misalkan kayak anak-anak lebih cenderung ke main game kan, terus juga anak-anak lebih anti sosial nggak sih? Kalau zaman kita dulu kan kita belajar bareng gitu kan, kerja kelompok bareng semuanya. Kayak ya pokoknya selain belajar juga komunikasi antar sesama teman itu jadi kurang. Terus informasi yang sering didapat juga kadang kan ada sisi apa namanya? Sisi buruknya. Sisi buruknya juga yang langsung diperoleh atau diserap ambil oleh siswa sendiri tanpa perlu tanpa Cari tahu filter atau dicari tahu dulu, seperti itu sih. Ya sebenarnya banyak juga ya sisi positif sama negatifnya. Tapi kalau menurut kalian tuh lebih banyak sisi positifnya atau sisi negatifnya sih? Nah dari kemungkinan itu sih kayak lebih ke kita sebagai pengguna dari teknologi itu sendiri tuh harus bisa memilih dan memilah mana yang terbaik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau maupun untuk siswa kita ke depannya, kayak gitu seperti apa. Tergantung sih kalau menurut Lisa ya. Kalau menurut Lisa itu tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan. Mungkin dari kakak Vira tadi bicara soal lebih banyakkan dari sisi negatif atau dari sisi positif. Mungkin dari seorang pelajar ada Khususnya SD, ya dari khususnya SD. Sekarang kan banyak sekali anak-anak pada tantrum, jangan karena game mungkin ya kayak. Nah, tapi menurut kakak sendiri, menurut pendapat kakak masing-masing ya, peran teknologi bisa menggantikan seorang peran guru nggak sih di dunia pendidikan itu sendiri? Nggak bisa dong. Nah, Kenapa bisa kayak gitu? kalau menurut aku sih nggak bisa ya, kayak maksudnya biarpun kayak teknologi semakin canggih gitu ya, kayak tetap guru tuh maksudnya nggak bisa digantikan juga kalau menurut aku. Ya mungkin paling gurunya tuh yang harus beradaptasi dengan teknologi kayak gitu. Ya supaya ya nggak ketinggalan zaman aja gitu. Sedangkan kan guru-guru lain juga kayak ruang guru itu kan gurunya itu ada di situ kan di dalam video itu. Jadi anak-anak tuh tinggal mau cari apa aja tuh ada di situ dan gurunya juga ada gitu kan. Kalau teknologi AI sendiri kan tuh katanya kan guru itu kayak bakalan tergantikan sama teknologi AI itu. Pendapat kakak sendiri seperti apa? Ya balik lagi sih sebenarnya kayak yang tadi udah dijawab ya, kayak sebenarnya ya biarpun kayak ya semakin canggih tuh ya, maksudnya kalau dibilang menggantikan peran guru sih tetap enggak ya kalau misalnya mengganti peran. Tapi kalau misalnya ya kayak Pembelajarannya mungkin kita bisa ya agak berkurang juga sih untuk tapi bukannya malah membantu guru nggak sih, kayak maksudnya guru juga kan bisa jadi sumber informasinya guru tuh nggak cuma dari kayak buku tapi juga maksudnya lebih luas lagi gitu. Nah itu kalau menurut aku ya.
Mungkin dari Kapira ada benarnya juga sih ya, tapi ada pro dan kontranya juga sih. Kalau menurut Lisa sendiri, peran guru itu nggak akan bisa digantikan secanggih apapun teknologi yang akan datang gitu kan, di masa yang akan datang gitu kan. Ibaratnya tuh gini Kak, teknologi mau secanggih apapun kalau nggak kita sebagai sumber daya manusia yang menggunakan nih, ibarat kata nih, apakah teknologi tersebut akan berfungsi dengan baik? Ya, berarti kalau ini tuh sebenarnya juga bisa apa sih namanya mempengaruhi kualitas belajar siswa juga kan? Bisa. Sangat berfungsi, apalagi di zaman sekarang. Ya, pasti jadi lebih gampang juga kan ya kalau misalnya digital penggunaan teknologi tuh kayak ya pokoknya lebih mudah lah aksesnya gitu kan. Inovatif juga nggak sih? Iya betul. Kayak penggunaan apa tuh kalau kuis kayak Quizizz, Google Form itu kayak memudahkan guru untuk menilai murid-muridnya juga kan, dari situ guru jadi lebih ke kerjaan juga jadi lebih efisien nggak sih kayak gitu. Apalagi di zaman COVID kemarin itu kan pembelajaran daring itu sangat mendukung. ya jadi mungkin siswanya juga jadi karena kita COVID juga udah lumayan lama gitu kan ya, jadi kayak udah mulai terbiasa banyak menggunakan teknologi kan, Nggak bosan santai lah, nggak cuma gitu aja, dan sifatnya tuh kayak nggak monoton kayak cuma ceramah aja kan kayak gitu. ya kan kalau di kelas kan kayak pasti kan kayak ya ngajarin di papan tulis kayak gitu Terus kan. anak-anak cuma ngeliatin terus Ya, ngeliatin. Kayak teknologi kayak tadi udah Kalisa jelasin kan kayak ada pakai penggunaan fokus atau mungkin bisa kita Menonton video. Oh iya benar-benar kayak lebih kan pasti siswa juga jadi kayak lebih semangat kan buat belajar, dan itu pasti mempengaruhi juga buat hasil belajar mereka kan, jadi mereka karena semangat gitu. Jadi murid juga bisa langsung lihat dari video tersebut, bukan hanya soal materi aja ya, Gak kayak cuma denger. langsung bisa ditayangkan Ya. oleh guru juga nih kepada siswa gitu. Betul banget sih. Sedikit kurang setuju ya sama yang dikatakan Kak Endes soal lebih banyakkan dampak negatif. Kalau menurut Lisa sendiri nih, mungkin lebih banyakkan positifnya juga ya dari era yang lebih kemaju-majuan zaman sekarang aja nih. Pekerjaan lebih mempermudah karena semua akses internet. Jadi kesimpulan kita hari ini tuh kakak, peran dari teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital itu benar-benar sangat membantu. Jadi banyak sekali manfaat, hal positif dan negatif yang dapat kita ambil ya dari proses dan era digitalisasi yang baru gitu kan. Nah, apalagi khususnya buat siswa maupun guru di dunia pendidikan itu sangat bisa meningkatkan. Tergantung sih memang dari bagaimana setiap individu itu mengambil hal-hal positif dan membuang hal-hal negatif nih. Tapi dari diskusi hari ini memang kita bisa memastikan hal-hal positif itu sangat membantu. Menurut kakak mungkin ada kesimpulan yang lain? Ya, dan peran guru dalam teknologi itu sendiri ternyata tidak bisa digantikan ya. Iya, nggak bisa. Karena kemampuan pribadi individu masing-masing itu tergantung ke diri masing-masing juga kan, seperti itu. Mungkin oke lah dari hard skill, tapi dari soft skill tetap dimiliki seseorang dari individu itu masing-masing. Ya kalau guru kan nggak punya tuh kayak guru, maksudnya guru kan punya ada soft skill kayak maksudnya ya kalau AI kan biasanya ya udah gitu kan kayak template aja gitu. Iya, nggak punya perasaan. Nggak punya perasaan misalnya. Tetap kita lah yang menumbuhkan Cinta itu sendiri kan. kepada siswa. Oke, Ya, terima sekian kasih. untuk Video kita diskusi kali ini. Terus Semoga materi dan tema hari ini bermanfaat Amin. bagi setiap penonton. Semoga semuanya terhibur. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. bye bye.